dunia kembali menahan nafas ketika langit Timur Tengah dipenuhi suara jet tempur dan dentuman rudal. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke berbagai target strategis di Iran. Pangkalan militer, fasilitas produksi senjata, hingga pusat komando pasukan elit Iran dilaporkan menjadi sasaran dalam gelombang operasi militer besar-besaran. Bahkan ribuan target disebut telah dihantam hanya dalam hitungan hari. Namun pertanyaan besar kini muncul di panggung geopolitik dunia. Jika serangan begitu masif, mengapa Iran masih belum jatuh? Di balik layar perang yang tampak tidak seimbang ini, ada sebuah fakta penting yang sering luput dari perhatian. Iran telah membangun strategi pertahanan jangka panjang selama puluhan tahun. Negara ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer konvensional, tetapi juga membangun jaringan pertahanan berlapis yang sangat kompleks. Salah satu pilar utamanya adalah pasukan Garda Revolusi Iran, kekuatan militer elit yang mengendalikan program rudal balistik negara tersebut dan memiliki puluhan hingga ratusan ribu personil terlatih. Tidak berhenti di situ, Iran juga menciptakan sesuatu yang disebut para analis sebagai arsenal bayangan. Ribuan rudal balistik dan drone tempur disebar di berbagai lokasi, mulai dari peluncur bergerak yang sulit dilacak hingga fasilitas bawah tanah raksasa yang dikenal sebagai kota rudal. Strategi ini membuat satu hal menjadi sangat jelas. Menghancurkan Iran tidak bisa dilakukan hanya dengan satu gelombang serangan udara. Bahkan ketika ratusan fasilitas militer dihantam dan sebagian struktur komando rusak, Iran masih mampu melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone ke berbagai target lawan. Di sisi lain, perang melawan Iran juga memiliki risiko yang jauh lebih besar dibanding konflik regional lainnya. Negara ini memiliki hampir 1 juta personil militer aktif dan cadangan, menjadikannya salah satu kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Lebih dari itu, perang melawan Iran berpotensi memicu konflik regional yang jauh lebih luas. Selama bertahun-tahun, Teheran membangun jaringan sekutu dan kelompok milisi di berbagai negara Timur Tengah. Jika konflik meningkat, wilayah seperti Irak, Lebanon, hingga Yaman bisa ikut terseret dalam perang yang jauh lebih besar. Dan inilah yang membuat situasinya menjadi sangat rumit. Karena pada akhirnya, menjatuhkan Iran bukan hanya soal menghancurkan pangkalan militer atau melumpuhkan sistem rudalnya. Ini adalah pertarungan melawan sebuah negara yang telah mempersiapkan diri menghadapi perang besar selama lebih dari 3 dekade. Pertanyaannya sekarang, jika serangan terus berlanjut dan eskalasi semakin meningkat, apakah Iran benar-benar bisa dijatuhkan? Atau justru konflik ini akan berubah menjadi perang panjang yang mengguncangkan seluruh Timur Tengah? Seiring meningkatnya tekanan militer dari luar, Iran justru menunjukkan sesuatu yang membuat banyak analis militer dunia terkejut. Alih-alih melemah, negara ini justru terus memperkuat kemampuan militernya dari waktu ke waktu. Selama bertahun-tahun, Teheran membangun industri pertahanan dalam negeri secara besar-besaran. Ketika berbagai sanksi ekonomi internasional mencoba membatasi akses teknologi mereka, Iran memilih jalan yang berbeda, membangun sendiri hampir seluruh sistem persenjataannya. Mulai dari produksi drone tempur AK, rudal balistik jarak jauh, hingga sistem pertahanan udara modern, semuanya dikembangkan secara mandiri. Inilah yang membuat serangan udara saja seringkali tidak cukup untuk benar-benar melumpuhkan kekuatan militer Iran. Bahkan lebih mengejutkan lagi, sebagian besar fasilitas militer strategis Iran dibangun jauh di bawah tanah. Terowongan raksasa, bunker beton super tebal, hingga pangkalan rudal tersembunyi menjadi bagian dari strategi pertahanan mereka. Artinya, ketika bom dan rudal menghantam permukaan, banyak dari sistem utama mereka masih tetap aman di kedalaman bumi. Tidak hanya itu, Iran juga mengembangkan strategi yang dikenal sebagai perang asimetris. Dalam strategi ini, Iran tidak harus mengalahkan musuh secara langsung di medan perang konvensional. Sebaliknya, mereka berusaha membuat perang menjadi sangat mahal, panjang, dan sulit bagi lawan.
dengan kombinasi rudal jarak jauh, drone tempur, kapal cepat bersenjata di Teluk Persia, serta jaringan sekutu regional, Iran mampu menciptakan tekanan di banyak titik sekaligus. Situasi inilah yang membuat konflik menjadi jauh lebih kompleks daripada sekedar perang dua negara. Jika perang benar-benar meluas, jalur energi dunia seperti Selat Hormuz, salah satu jalur minyak paling penting di planet ini, bisa saja terganggu. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga bisa mengguncangkan ekonomi global. Inilah alasan mengapa banyak negara besar di dunia terus memantau perkembangan konflik ini dengan sangat hati-hati. Karena sekali saja situasi keluar dari kendali, konflik yang awalnya terbatas bisa berubah menjadi perang regional besar yang melibatkan banyak negara. Dan pada titik itu, konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Kini dunia hanya bisa menunggu dan melihat. Apakah tekanan militer yang terus meningkat akhirnya akan memaksa Iran mundur? Atau justru negara itu akan terus bertahan, menjadikan konflik ini sebagai perang panjang yang mengubah peta kekuatan di Timur Tengah? Satu hal yang pasti, ketegangan ini belum benar-benar berakhir. Ketegangan yang terus meningkat ini membuat banyak pengamat militer mulai mempertanyakan satu hal penting. Seberapa jauh konflik ini bisa berkembang? Sebab dalam banyak perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih. Kadang, justru ditentukan oleh siapa yang paling siap menghadapi perang panjang. Dan dalam hal ini, Iran telah mempersiapkan diri selama puluhan tahun. Negara ini tidak hanya memperkuat militernya, tetapi juga membangun doktrin pertahanan nasional yang berfokus pada ketahanan jangka panjang. Artinya, bahkan jika sebagian infrastruktur militer rusak akibat serangan udara, kemampuan bertahan dan melawan masih tetap bisa dipertahankan. Salah satu contoh yang sering disebut para analis adalah strategi penyebaran kekuatan. Iran tidak menempatkan semua aset militernya di satu lokasi. Sebaliknya, fasilitas penting dipisahkan ke berbagai wilayah. Banyak di antaranya tersembunyi di pegunungan atau jauh di bawah tanah. Dengan cara ini, menghancurkan seluruh kemampuan militer Iran dalam satu operasi militer menjadi hampir mustahil. Selain itu, teknologi drone yang terus berkembang juga menjadi salah satu senjata utama Iran saat ini. Drone-drone ini relatif murah, mudah diproduksi, dan bisa diluncurkan dalam jumlah besar. Dalam perang modern, taktik seperti ini bisa sangat efektif untuk menekan pertahanan musuh. Namun, yang paling dikhawatirkan oleh banyak negara adalah potensi eskalasi konflik yang tidak terkendali. Jika serangan terus meningkat, negara-negara di kawasan Timur Tengah bisa saja ikut terseret dalam pusaran konflik. Jalur perdagangan global, harga energi dunia, hingga stabilitas ekonomi internasional bisa ikut terguncang. Inilah sebabnya mengapa setiap perkembangan kecil di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Karena di balik setiap dentuman Russell dan setiap manuver jet tempur, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui panggung geopolitik global. Apakah konflik ini akan berhenti sebagai tekanan militer terbatas, atau justru berubah menjadi perang besar yang mengubah wajah Timur Tengah selamanya? Untuk saat ini, dunia hanya bisa menyaksikan dengan penuh kewaspadaan. Sebab sejarah telah menunjukkan satu hal penting. Ketika konflik besar di Timur Tengah mulai memanas, dampaknya hampir selalu terasa hingga ke seluruh penjuru dunia.